Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Adapun pembahasan detailnya nanti adalah tentang trik paham atau memahami rumus membentuk fungsi kuadrat. Ya, jadi untuk membentuk persamaan fungsi kuadrat, di sini nanti ada 3 cara yang dilakukan. Cara-cara ini nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang diketahui pada soal. Baik, cara pertama, jika diketahui 2 buah titik potong pada sumbu X, yaitu misalnya titik potongnya X1,0 dan X2,0. Ingat, kalau sini 0, sini 0, ini artinya parabola itu akan memotong sumbu X. Kemudian diketahui lagi 1 buah titik yang dilalui oleh parabola. Misalnya titik yang dilaluinya itu adalah X, Y. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk sistem koordinat seperti ini, kita ilustrasikan yang diketahui ini. Ini adalah titik potong pertama pada sumbu X, titik potong kedua pada sumbu X. Kemudian ada sebuah titik yang lain yang akan dilalui oleh parabola ini nanti. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, kira-kira kondisinya seperti ini. Ya. Nah, jadi tugas kita di sini adalah untuk membentuk persamaan fungsi kuadrat ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka rumus yang akan kita gunakan nantinya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Rumus ini pertama sekali yang akan kita cari nantinya adalah nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Yaitu dengan cara mensubstitusikan yang diketahui ini seluruhnya ke rumus. Jadi Y yang ada di sini nanti gantikan ke sini, X yang ada di sini gantikan ke sini dan ke sini. Sedangkan X1 gantikan ke sini, X2 gantikan ke sini. Maka dari sini nanti akan kita peroleh nilai A. Baik, setelah nilai A kita peroleh, maka langkah berikutnya nanti adalah nilai A ini kita substitusikan kembali ke rumus ini. Ya, selain nilai A kita substitusikan ke sini, maka yang kita substitusikan yang lainnya adalah yang X1-nya dan X2-nya ke sini. Sedangkan X, Y ini tetap. Sehingga nanti kita akan lakukan penyederhanaan dari persamaan ini sehingga diperoleh nanti persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan AX kuadrat nantinya. Ya, setelah A-nya kita ketahui, kita masukkan, maka nanti bentuknya menjadi X kuadrat, tapi koefisiennya nanti sudah diketahui. Baik, ini cara pertama ya untuk membentuk fungsi kuadrat. Ingat, rumus ini kita gunakan apabila diketahui 2 buah titik yang memotong sumbu X dan 1 buah titik yang dilalui. Baik, sekarang kita masuk cara yang kedua. Nah, pada cara yang kedua ini, jika nanti dalam soal diketahui koordinat titik puncaknya, misalnya XP, YP, inilah X puncak, Y puncak. Kemudian diketahui 1 buah titik yang dilalui oleh parabola, misalnya X, Y. Kasusnya seperti ini. Ya, inilah titik puncaknya, misalnya sebuah titik puncak. Inilah titik yang dilalui, maka grafiknya nanti kita gambar seperti ini. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Ya, maka rumus yang kita gunakan nantinya adalah Y sama dengan A kali X kurang X puncak kuadrat tambah Y P atau Y puncak. Nah, jadi di sini nanti yang pertama sekali yang kita cari adalah untuk menentukan nilai A. Caranya bagaimana? Kita substitusikan ya XP YP, XY ini ke sini. Y ini ke sini. Kemudian X yang ini kita ganti ke sini. XP yang ada di sini kita ganti ke sini. YP yang ada di sini kita ganti ke sini, sehingga nanti akan diperoleh nilai A. Setelah nilai A diperoleh, maka selanjutnya adalah kita substitusikan A ini ke dalam fungsi ini atau persamaan ini.
Ya, sehingga nanti A-nya kan sudah diketahui. Maka berikutnya setelah selain A kita ganti di sini, kita ganti juga XP yang ada di sini ke sini, YP yang ada di sini ke sini. Sedangkan X yang ini dan Y yang ini tetap. Sehingga nanti bentuknya ini masih dalam bentuk fungsi kuadrat. Ya, jadi inilah langkah yang dilakukan untuk mendapatkan fungsi kuadrat atau persamaan fungsi kuadrat jika diketahui dua hal ini. Bisa paham ya? Baik, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga atau cara yang ketiga. Jika nanti kasusnya adalah seperti yang ketiga ini, yaitu diketahui hanya 3 buah titik sembarang, X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini, inilah titik, ada 3 buah titik seperti ini ya. Misalnya titik ini sembarang kita letakkan posisinya. Nah, jadi nanti tugas kita adalah membentuk fungsi kuadrat dari titik ini atau 3 buah titik ini. Jadi nanti kalau grafiknya kita gambarkan lebih kurang seperti ini. Jadi tugas kita adalah menentukan persamaan fungsi kuadratnya ini. Jadi rumus yang kita gunakan nanti adalah kembali ke rumus umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Kemudian seterusnya strategi yang kita lakukan untuk mendapatkan persamaannya nantinya adalah tentunya kita substitusikan ketiga titik ini ke persamaan ini bergantian. Ya, berarti nanti di sini X1, Y1 untuk mendapatkan persamaan yang pertama, X ini dengan X ini kita ganti dengan X1, Y ini kita ganti dengan Y1. Nah, sehingga nanti kita peroleh persamaan pertama. Kemudian untuk mendapatkan persamaan kedua, X ini kita ganti dengan X2, ini kita ganti dengan X2, ini kita ganti dengan Y2. Maka diperolehlah persamaan kedua. Selanjutnya X ini kita ganti dengan X3, X ini kita ganti dengan X3, Y ini kita ganti dengan Y3. Maka diperolehlah persamaan ketiga. Jadi sudah diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel. Variabelnya adalah A, B, dan C. Jadi 3 persamaan, 3 variabel bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi. Terserah yang mana yang lebih gampang. Ini persoalannya adalah persoalan menyelesaikan atau mencari nilai A, B, C dengan cara eliminasi dan substitusi. Setelah diperoleh dari cara eliminasi dan substitusi ini, setelah diperoleh nilai A, B, dan C-nya, maka langkah berikutnya tentunya kita substitusikanlah nilai A, B, dan C yang sudah kita peroleh tadi ke sini. Ya, A-nya berapa kita ganti, B-nya berapa kita ganti, C-nya berapa yang sudah kita peroleh tadi kita ganti ke sini. Maka diperolehlah persamaan fungsi kuadratnya. Ya, jadi ada 3 cara rumus yang kita gunakan untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat, dan itu tergantung kepada yang diketahui dari soal yang diberikan. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan menyampaikan soal yang berhubungan dengan teori kita ini agar nanti penetapan atau pemilihan rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang bersesuaian. Ya, baik. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikut ini. Berikut akan disampaikan sebuah soal tentang aplikasi dari teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Di soal ini disebutkan persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum 1,2 dan melalui 2,3 adalah, ya. Jadi dari soal ini jelas, ini ada kata-kata titik balik, ini artinya sama dengan titik puncak. Berarti kalau titik balik minimum, berarti parabolanya nanti terbuka ke atas. Kira-kira gitu ya. Maka diketahui titik puncak, kemudian diketahui satu buah titik yang dilalui. Sehingga dari sini, dari yang diketahui ini jelas sekali bahwasanya persoalan ini adalah persoalan membentuk fungsi kuadrat dari satu titik puncak, kemudian satu titik yang dilalui. Maka rumus yang kita gunakan nantinya adalah rumus seperti ini yang kita bahas sebelumnya. Ya, yaitu Y sama dengan
A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita substitusilah nilai-nilai yang ada ini, yang diketahui ini, dua titik yang diketahui ini, ke persamaan ini. Nah, sehingga nanti di sini Y-nya kita ganti nanti dengan 3. Kemudian X-nya kita ganti dengan 2 ini. Ya, kemudian nanti XP-nya adalah ini 1. Kemudian YP-nya adalah 2. Maka nanti bisa kita cari nilai A. Sehingga bisa kita tuliskan 3 sama dengan ya A kali 2, X-nya 2 ini, XP, X puncak 1, Y puncak 2. Ya, baik. Selanjutnya 2 kurang 1 adalah 1, kuadratkan 1 ya. Sehingga nanti di sini 3 sama dengan A kali 1, A ya, tambah 2. Nah, sehingga nanti di sini 3 sama dengan A tambah 2. Maka dari sini langsung saja pasti kita peroleh nilainya berapa nih? Kalau kondisi seperti ini sama dengan 1. Ya, inilah nilai A. Selanjutnya setelah diperoleh nilai A, maka nilai A ini kita substitusikan kembali ke rumus ini. Ya, berarti yang kita ganti nanti di sini adalah A, XP dan YP dengan ini. Demikian ya, sehingga bentuknya sekarang menjadi Y sama dengan A-nya 1 ya, X kurang X1, X kurang X puncak, X puncaknya 1, berarti X kurang 1 kuadrat, ini rumus. Y puncaknya 2 ini. Nah, sekarang X kurang 1 kuadrat. Maka kita peroleh bentuknya X kuadrat kurang 2X tambah 1. Demikian ya, kemudian ditambahkan lagi dengan 2. Berarti X kurang 1 kuadrat itu sampai di sini. Tambah 2. Maka dari sini yang bisa kita sederhanakan adalah 1 tambah 2. Sehingga di sini nanti menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 3. Ya. Maka ini adalah fungsi atau persamaan dari fungsi kuadrat tersebut. Maka jawaban yang memenuhi adalah B. Ya, yaitu X kuadrat kurang 2X tambah 3. Jadi tidak terlalu sulit. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Seterusnya kita masuk ke soal yang kedua, aplikasi dari teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini disebutkan grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A min 1,0, B 4,0 dan memotong sumbu Y di titik C 0,8. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita pahami ada kata-kata memotong sumbu X, ya, berarti memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian memotong sumbu Y di titik C, berarti titik C inilah titik yang dilalui oleh parabola. Apakah dia memotong di sumbu Y, ya, apakah dia tidak memotong di sumbu Y. Nah, jadi kalau kondisi ini kita perhatikan, kondisi adalah 2 buah titik potong pada sumbu X, kemudian 1 buah titik yang dilalui. Maka formula yang kita gunakan nantinya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 tambah X kurang X2. Selanjutnya A-nya yang akan kita cari dengan cara mensubstitusikan ketiga titik ini ke persamaan ini. Ya. Sehingga nanti Y-nya kita ambil adalah 8, X-nya 0, X1-nya adalah minus 1, X2-nya adalah 4. Ya, ini minus 1. Sehingga bentuknya menjadi 8 sama dengan A kali X-nya 0, X1-nya min 1 ya, berarti kurang min 1 kali X-nya 0, X2-nya 4, berarti kurang 4. Maka di sini 0 kurang 1 berarti jadi positif ya. Maka ini jadi positif 1 ini. Kemudian ini nanti menjadi negatif 4. Sehingga 8 sama dengan A kali 1 kali minus 4. Ya, maka dari sini diperoleh A kali minus 1 minus 4 itu nantilah minus 4A. Maka A-nya kita peroleh sama dengan minus 2. Jadi kalau kita perhatikan parabola ini nanti pasti terbuka ke mana? Terbuka ke bawah. Itu ya, tapi itu tidak penting. Karena yang kita pentingkan di sini adalah persamaan fungsinya. Baik, setelah kita peroleh A sama dengan minus 2, maka ini kita substitusikan kembali ke persamaannya ini, ke rumus. Dan apalagi yang kita ganti di sini, yang kita ganti lagi nanti di sini adalah X1, X2 itu dengan ini, min 1 dan 4.
Ya, maka Y sama dengan min 2 karena A-nya 2, minus 2. X kurang minus 1, ini ya, kurang minus 1 kali X kurang 4. Yuk, min positif. Jadi nanti di sini menjadi X tambah 1. Maka di sini tetap X kurang 4. Sehingga Y sama dengan min 2 kali X tambah 1 kali X kurang 4. Ini kita kalikan. Ini X kuadrat, ini min 4X. Ini positif X, maka min 3X ya. Ini ke sini kalikan minus 4. Sehingga minus 2 kali X kuadrat kurang 3X kurang 4. Seterusnya bagaimana? Kita kalikan minus 2 ini ke dalam tanda kurung ini. Sehingga nanti menjadi min 2X kuadrat. Kemudian nanti tambah 6X. Kemudian nanti tambah 8. Maka hasilnya seperti ini dan kita peroleh nilainya adalah, atau kunci jawabannya adalah E ya, ini yang memenuhi. Maka Y sama dengan min 2X tambah 6X tambah 8. Nah, ternyata tidak sulit. Dengan catatan, kita harus memahami apa yang diketahui, kemudian formula mana yang kita gunakan untuk menyelesaikannya. Hanya itu saja. Ya, tidak terlalu repot. Dan ini pun bisa kita selesaikan dengan menggunakan formula yang ketiga ya, dari 3 buah titik yang diketahui. Tapi itu sepertinya agak terlalu lama ya. Walaupun demikian, kalau bisa kita gunakan cara ini, kita gunakan cara ini, mana yang lebih sederhana. Baik, kita hanya akan membahas 2 soal ini saja. Maka soal-soal yang lain nanti secara umum akan kita bahas tersendiri, khusus pembahasan soal. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan dapat diterapkan untuk kebutuhan kamu dalam pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.